Baik, rekan-rekan semua, selamat malam. Juga bagi rekan-rekan kelas katekisan yang pada hari ini bergabung ikut persiapan untuk mempersiapkan diri mulai magang di minggu tanggal 21 dan seterusnya, begitu ya. Selamat malam untuk juga rekan-rekan guru sekolah minggu yang akan mengajar di minggu ketiga dan minggu keempat. Baik, rekan-rekan semua, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini untuk minggu 3 dan keempat bulan April 2024 ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali bergabung, kami boleh berkumpul bersama juga dengan rekan-rekan katekisan yang sedang mempersiapkan diri untuk magang di komisi anak. Biarlah Tuhan persiapan ini boleh Engkau pimpin, dan biarlah persiapan ini boleh menjadi sesuatu hal yang mengubahkan kehidupan kami, yang semakin mempersiapkan kami untuk dapat mengajar anak-anak-Mu berpartisipasi di minggu ketiga dan keempat April. Kami serahkan jalannya persiapan ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk sekedar overview, kita akan lihat dulu materi kita untuk minggu ketiga bulan April. Temanya ini bukan aca-aca ya, tapi ACA. Kepanjangannya adalah Aku Cinta Alkitab ya, nggak usah disingkat juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu ya, takutnya kena copyright. Aku Cinta Alkitab. Bahan Alkitabnya diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Begitu ya. Apakah bisa dipotong? Ini sudah dipotong ya. Nggak bisa ditawar lagi, karena kalau kita baca ini sebenarnya ayatnya itu dari ayat 1 sampai dengan 23. Nah, ini tim di Sahabat Anak sudah memikirkan bagaimana caranya supaya bacaan ini bisa lebih ringkas, maknanya lebih dapat, dan dipotong di section di ayat 1 sampai dengan 9 dan dilanjutkan di ayat 18. Jadi kortingnya sudah cukup banyak dari 23 ayat kan ya. Dan juga ini adalah sebuah perumpamaan, sehingga kalau perumpamaan dipotong-potong, maka yang terjadi adalah kita kehilangan separuh maknanya, begitu ya. Konteksnya kita nggak dapat. Jadi untuk semua kelas bacaan Alkitabnya diambil dari Matius 13 ayat 1 dengan 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pembacaannya. Matius 18 ayat 1 sampai dengan 9 terlebih dahulu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai dengan ayat 23. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik
Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang tidak hanya membaca, namun memelihara firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan yang dari zaman sekolah minggu kita tahu lah gitu ya. Dan pasti kalau ditanya pengen jadi tanah yang mana? Tanah yang berbuah subur, ya, tanah yang terakhir. Tetapi kalau kita perhatikan rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah penafsiran ada yang mengatakan bahwa sebenarnya perumpamaan ini Tuhan Yesus katakan untuk menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman-Nya, gitu ya. Menggambarkan ada orang yang sikapnya memang di pinggir jalan, ya, keras hati. Ya. Sikap orang yang kedua yang berbatu-batu. Sikap orang yang ketiga yang berbatu-batu berarti tanah itu tuh benihnya tumbuh tapi ya nggak bisa berkembang juga, gitu ya. Sesudah matahari terbit lalu ia dan ia menjadi kering karena tidak berakar. Ada yang juga hatinya semak duri, gitu ya. Semak duri kan berarti tanahnya sebenarnya subur, gitu ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Tetapi masalahnya suburnya itu sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang lain. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang berbuah, tanah yang penuh dengan ya banyak zat lah, gitu ya, luar biasa di sana. Kandungan-kandungan yang berada di dalam tanah yang subur itu. Memang penafsiran yang paling umum mengatakan bahwa ini tipe-tipe orang yang tidak bisa diubah. Ya udahlah, memang ada orang yang ketika mendengarkan firman Tuhan, kalau kita baca dari 18 sampai dengan 23 gitu ya, ada orang yang mendengar lalu tidak menerima, gitu ya, tetapi tidak mengerti. Yang kedua, mendengar, menerima dengan gembira tapi tidak tahan lama. Jadi ketika datang penganiayaan dia bertahan. Yang ketiga, mendengar firman, tumbuh tapi ketika ada kekhawatiran hilang firmannya. Yang keempat, maupun istilah orang yang mendengar firman dan tahan uji, gitu ya, benar-benar istilah orang yang tahan uji dan mau berkembang. Gitu ya. Nah, penafsiran yang lain ini mengatakan apa? Bahwa sebenarnya Tuhan Yesus di sini juga menggambarkan sebuah tahapan. Tahapan apa? Tahapan orang yang mau melatih diri mendengarkan firman Tuhan. Tahapan orang yang mau bertumbuh bersama dengan Tuhan, ya, kondisi tanah. Jadi penafsir ini mengatakan bahwa walaupun kita adalah orang yang berbatu, orang yang bersemak duri, tanah yang ada yang pinggir jalan bahkan di situ, sebenarnya ini merupakan stage, ya, merupakan tahapan-tahapan. Orang awalnya ketika mendengarkan firman Tuhan itu pasti nggak ngerti. Ya. Nah, ini yang digambarkan di dalam bagian ini sebagai orang yang berbatu-batu. Ya. Pasti nggak ngerti. Nah, cuman persoalannya adalah pinggir jalan. Ya. Persoalannya adalah apakah orang yang mendengarkan firman itu mau berubah, mau memperdalam pengertiannya atau tidak? Itu yang membedakan. Kalau dia mau berubah ketika mendengarkan firman Tuhan, awalnya nggak mengerti, lama-lama dia bisa menjadi tanah yang subur. Karena apa? Dia akan berada dalam tahap-tahap yang Tuhan Yesus paparkan. Dari yang tadinya nggak ngerti, dirampas. Tapi dia mau, saya mau berusaha mengerti. Akhirnya sedikit-sedikit dia mengerti, menerima dengan gembira, tapi belum bisa berakar lama. Karena apa? Masih ada batu-batu. Pinggiran jalan jatuh di jalan itu kan, jalan yang keras pasti dibuat dari batu. Zaman itu kan belum ada aspal dan teman-temannya gitu ya, rekan-rekan. Jadi batunya itu lama-lama kan ada jadi tanah. Nah, itu udah mulai. Nah, ketika tahan sebentar dia belajar terus, lama-lama dia bisa jadi tanah yang di semak belukar. Artinya apa? Sudah mulai jadi ada tanah gitu ya. Karena tanah itu sebenarnya kualitasnya baik,
rumput-rumput bisa tumbuh di sana, bisa subur, dan ketika sebenarnya benih itu jatuh dia bisa bertumbuh, cuman ya karena ada alang-alang ya akhirnya apa? Akhirnya ya mati pohonnya gitu ya. Hanya karena alam. Sebenarnya tanahnya sudah menjadi tanah yang subur. Dan ketika tanah yang subur itu kan berarti tanah yang bersemak belukar itu, semak belukarnya dipindah-pindahkan, batunya diolah, akhirnya apa? Dia bisa bertumbuh. Gitu ya. Nah, satu hal yang Tuhan Yesus tekankan adalah apa? Jangan jemu-jemu. Karena apa? Di sini Tuhan Yesus memberikan keterangan. Penafsir tersebut mengatakan di ayat 18. Di ayat 17 bahkan clue-nya. Aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ini clue yang khas yang bisa kita temukan di dalam kitab-kitab Injil, khususnya Matius, lalu juga Yohanes, yang menandakan apa? Kita ini beruntung loh. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang spesial. Orang yang Tuhan perlengkapi untuk mengolah tanah. Yang tadinya kita adalah orang-orang yang pinggir jalan, tapi kalau kita mau berubah, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa kok lama-lama jadi tanah yang subur. Dengan tahapan-tahapan dari pinggir jalan jadi berbatu, berbatu jadi semak belukar akhirnya jadi tanah yang subur, karena semak belukarnya dicopotin semua. Dan yang arti perumpamaan itu kan diberikan kepada kita. Berarti di sini Tuhan Yesus mengajak setiap mereka yang mendengarkan arti perumpamaan itu. Tidak hanya para muridnya, tetapi juga kita di masa kini yang membaca perumpamaan ini untuk mau terus berubah. Untuk mau mencintai firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan, dan apa? Menambah hikmat. Dengan apa? Dengan hidup menurut kehendak Tuhan. Ketika kita hidup menurut kehendak firman Tuhan, dengan mau memiliki kecintaan untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka kita bisa menjadi tanah yang subur. Di mana firman yang kita renungkan itu, walaupun pada awalnya tidak dapat kita terima, perlahan-lahan tetapi pasti kita bisa terima, bahkan kita olah dan menjadi buah, di mana orang melihat firman yang hidup lewat hidup kita. Hidup kita menjadi kitab yang terbuka. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita mau mengajak kepada anak-anak untuk memiliki pandangan yang baru. Kalau mereka zaman dulu mengatakan, oh ya sudahlah, karena pandangan yang pertama yang saya bilang ya, setiap orang tanahnya beda-beda, kita harus menjadi tanah yang subur, itu membuat orang akhirnya bilang, ya udahlah saya mungkin tanah berbatu, ya udah gini-gini aja terus. Ya. Defeknya di situ. Nah, kita mau mengajak anak-anak apa? Bukan hanya sekedar menjadi tanah yang subur, tetapi mau berproses menjadi tanah yang subur. Setiap kita pada awalnya adalah pinggir jalan. Karena apa? Kita pasti nggak punya pengertian lah terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan kok bukan firman manusia. Ya. Kita punya kesulitan. Tetapi kalau kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam dengan apa? Rajin baca Alkitab, pelajaran sekolah minggu tidak hanya dilakukan pada hari Minggu saja dibaca, tetapi hari lain dilupakan. Tetapi direnungkan siang dan malam. Lalu juga kita mau bersaat teduh, punya momen bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau ada kesempatan, ada yang nggak ngerti, kita bertanya pada orang-orang yang bisa, entah ke orang tua, entah ke rekan-rekan guru atau ke siapapun itu, ke rekan-rekan penatua atau bahkan ke pendeta, itu menjadi cara kita supaya kita bisa menjadi tanah yang subur. Dan untuk menjadi tanah yang subur, kita harus punya kecintaan di dalam membaca Alkitab. Dan kecintaan itu ditunjukkan lewat apa? Lewat sikap kita yang mau menyediakan waktu, mengatur hidup kita, menyediakan waktu untuk membaca Alkitab. Kalau kita merasa sendirian kurang enak, ajakin teman-temannya. Anak-anak SD saya lihat zaman sekarang udah jago video call. Kadang mereka main game aja bisa lebih jago daripada gamer yang ada di YouTube gitu ya. Kita mau ajak, jangan kalian hanya video call ketika main game, ayolah sambil baca Alkitab kalian video game. Kalau memang mereka kesulitan mengajak orang tuanya. Dan kalau untuk kelas batita kita pesankan kepada orang tuanya, ajarin anak-anak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian sedini mungkin untuk memiliki kerinduan. Dengan apa?
Dari kita dulu. Para ibu-ibunya dulu nih. Mau baca Alkitab. Mau apa ya? Mau bersusah hati mengajak anak kita baca Alkitab setiap hari. Susah-susah, tetapi yakinlah ini menjadi cara yang menolong kita untuk bisa menjadi tanah yang subur. Tidak hanya anak-anak kita, tapi diri kita juga. Kalau buat anak-anak yang lebih besar, kita ajak mama papa kita, adik kakak kita, teman-teman kita untuk punya waktu teduh bersama dengan Tuhan. Karena dengan cara itulah, dengan kecintaan terhadap firman Tuhan itulah, kita bisa berproses dari tanah yang di pinggir jalan menjadi tanah yang subur. Dalam materi kita, katakan ayat hafalannya ini agak ribet nih sebenarnya ya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Kurang catchy pesannya. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap puri dengan berpegang pada firman-Mu. Saya mengganti atau mengalternatifkan untuk ayat hafalannya, kita ambil dari Yosua 1. Yosua 1 ayat 8 bagian A. Untuk kelas Daniel sampai Esther, sampai yang renungkanlah, ya, renungkanlah itu siang dan malam. Nah, untuk kelas-kelas di atasnya, untuk kelas yang apa namanya, yang kelas Daud, kita bisa lanjutin sampai A dengan B, gitu ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, ini yang kelas Daud. Untuk kelas Yeskiel sampai Musa 8 full sampai kata-kata perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Jadi untuk ayat hafalannya rekan-rekan diambil dari Yosua 1 ayat 8. Kelas Daniel dan Esther 8a sampai siang dan malam. Kelas Daud itu sampai A dan B, yaitu sampai tertulis di dalamnya. Kelas Yeskiel sampai dengan Musa itu 8 full sampai kata beruntung. Demikian untuk bahan dan juga ayat hafalan. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, silakan. Atau ada respon? Ayat hafalannya untuk kelas Yeskiel full. Full atau bisa. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat terus sampai akan beruntung. Beruntung. Buset. Kuat nggak sih? Kepanjangan. Kepanjangan. Bisa nggak kuat? Bukan nggak kuat sih. Biasanya kalau kan suka dihafal tuh, suka pada ke depan gitu kan. Apa buat yang hafalan. Panjangan enggak. Apa mau disamain kayak yang kelas ini, bawahnya Yeskiel apa? Daud. Sampai di dalamnya. Berarti Musa yang full. Gimana sih? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kurang pol ya. Cik. Oh, apa sampai siang dan malam aja itu nggak sih? Cukup di situ bisa nggak sih Pak? Itu yang kelas ini, Daniel Esther. Kayak janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Oh, kayaknya Daniel dan Esther itu. Daniel Esther. Kalau Daud tuh sampai bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nggak tahu gimana rekan-rekan. Kalau saya sih, menurut saya sih kepanjangan gitu ya. Kayaknya renungkanlah itu siang dan malam udah titik gitu. Atau mau semua kelas sampai siang dan malam? Boleh. Ya, Pak, Daud juga kepanjangan, Pak. Panjangan. Pak si Pak. biar mantap gitu loh sih. Tapi ya, oke, berarti kita sepakat untuk semua kelas sampai siang dan malam ya? Ya. 8A berarti 8A. Siang dan malam berarti A, 8-nya A. Oke, untuk berikutnya yaitu aktivitas. Rekan-rekan, aktivitasnya untuk kelas Daniel sampai Esther. Aktivitasnya ambil yang ini nih. Bikin pakai piring nih kayaknya nih. Ya. Piring, terus piring gambar tanah gitu ya. Gambar tanah, terus ada burungnya, ada ininya gitu ya. Gitu. Kalau yang ya, Cik,
kopi we meureun terus piringnya beli gitu meureun. Boleh. Terus untuk yang kelas Daud sampai Musa, nah ini kan dibilang bendera nih. Nah, kalau ini kan perjanjian lama nih, rada riweh nih kalau perjanjian lama. Kalau perjanjian baru kan enak, lagunya gampang tuh, gitu ya. Kita bikinnya gini aja nih. Tapi yang isinya perjanjian baru, gitu. Nah, kalau yang perjanjian lama kurang populer tuh lagunya. Kalau yang perjanjian baru saya hafal banget itu. Pas masuk sekolah minggu saya tuh, di lagu itu dinyanyiin. Ini digunting bukan, Pak? Kalau dilihat sih memang digunting sih, Ci. Cuman Akhirnya jadi gimana, Pak? kalau mau ya mana ya? Acak asli tuh petunjuknya Kasri. Atau gini, kita pakai ini kan kita mainnya pakai yang perjanjian baru aja nih. Jadi ininya dikosongin, anak-anak suruh nulis kitab dari Matius sampai Wahyu. Gimana? Kalau yang jadi kelas Daud sampai Musa. Jadi maksudnya ini segitiganya dikosongin gitu, Pak. Jadi nanti anak-anak nulis tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus 1-2 gitu. Nanti Efesus, Filipi, Kolose dan seterusnya sampai bawah. Gitu. Gimana? Daud sampai Musa. Panjang dong segitiganya ya. Sambil nyanyi, diajarin. Kelas Daud sampai Musa tahu kan ya lagu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu? Tahu. Nah, berarti aman lah, bisa lah. Ini tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru aja, Ci. Perjanjian lama. Oh, kebanyakan ya? Tapi kadang-kadang melupakan perjanjian lama. Bukannya melupakan, Ci. Hafal. Saya juga lagi inget-inget lagu yang perjanjian lama tuh kayak mana. Saya kayaknya pas itu dinyanyiin. Ada. Aku kemarin kejadian keluaran tuh. Ada. Kejadian keluaran, imamat, bilangan ulangan. Kayaknya pas itu dinyanyiin saya lagi nggak masuk sekolah minggu gitu. Saya masuk MPP. Mama banyak bolosnya ih. Yang PP saya tahu. Kalau yang dari Matius Markus itu, wah itu brutal itu kita nyanyi soalnya. Pasam. Ya, Ci. Maaf, Pasam. Saya balik lagi ke ayat hafalan yang tadi ya, yang Yosua 1 ayat 8a. Kan ditulisnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Itu jadi ini enggak sih? Maksudnya kitab Taurat itu kan kejadian, keluaran, imamat, bilangan gitu kan? Iya, konteksnya Yosua. Konteksnya kan. Nah, tapi ini konteksnya berarti firman Tuhan lah ya gitu. Nanti neranginnya ya. Taurat itu firman Tuhan kan artinya. Ya. Oke, aman. Siap. Makasih Pak Sam. Sama-sama, Ci. Jadi gimana kita sepakat untuk PB saja yang ini aktivitasnya dibikin kosong supaya anak-anak bisa nulis minimal perjanjian baru dulu lah mereka hafal. Perjanjian lama kita kita bukannya kita skip ya, di kesempatan yang lain pasti ada lagi nih bahan kayak gini nih. Kita pakai yang perjanjian lama gitu. Gimana rekan-rekan? Dari kelas Daud sampai Musa ya? Sampai Musa. Atau mau Musanya yang PL? Karena mereka udah lebih gede. Jadi mereka harus bisa yang kejadian sampai Maleaki itu. Gimana? Boleh. Oke. Jadi nanti berebut gunting dan novel nih ya. Kita ya rebut-rebutan. Daniel sampai Yeskiel itu PB, kelas Musa yang PL ya. Semangat menyanyikan lagu yang PL-nya untuk kelas Musa. Oke. Aktivitas sudah, ya hafalan sudah. Ini judul untuk lagu-lagu sarannya banyak banget ini rekan-rekan. Loba bahasa Perancisnya. Lagu Kitab Perjanjian Lama tuh, sampai 2 lagu Perjanjian Baru. Firman Tuhan. Pokoknya bisa semua lah ini. KC 136 ini berat nih. Ini aman 140. 135 rada para rubuh dikit. Oke, aman rekan-rekan, lanjut minggu depannya. Aman. Sip. Kita lanjut ke minggu keempat. Tadi Bu Sri sudah bergabung.
Saya lihat. Nah, minggu keempat, rekan-rekan, dengan tema jangan omdo. Omdo itu apa? Omong doang, begitu ya. Bahan Alkitabnya diambil dari Matius 21. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ini mohon tidak minta kortingan ya. Ini pendek banget soalnya 4 ayat ya. Nggak ada korting-kortingan nih kalau ingin ini ya. Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32 kita akan mendengarkan pembacaannya. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Ya, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga sebuah perumpamaan yang pasti kita pernah atau familiar buat kita, begitu ya. Dan di dalam percakapan di dalam perumpamaan ini kita disajikan kepada sebuah fenomena, gitu ya. Sebenarnya ini menjadi kritik dari Tuhan Yesus bagi masyarakat Yahudi. Karena apa? Kalau kita lihat di sini posisi Yesus jelas. Anak pertama itu memerankan orang-orang Yahudi. Mereka yang mendapatkan perintah, mereka yang anak sulung lah bahasanya gampang. Mereka mendapatkan perintah, mereka yang sudah tahu, tetapi apa? Mereka tidak melakukannya. Jadi kenapa dikatakan ini sebagai penggambaran yang pas buat orang Yahudi atau para ahli Taurat, gitu ya? Karena saudara-saudara, rekan-rekan semua, orang-orang ahli Taurat ini tahu kebenaran firman Tuhan, tahu secara logika mereka, wah luar biasa lah. Contohnya siapa? Contohnya Saulus yang kemudian namanya berubah menjadi Paulus. Pinter banget, iya, karena pendidikan mereka itu luar biasa. Tetapi apa? Pengetahuan itu tidak sebanding dengan dengan kenyataan hidup mereka. Apa yang mereka ketahui tidak nyata dalam kehidupan keseharian mereka. Jadi hanya sekedar diketahui di kepala dan mereka tidak melakukannya, cuman tahu ya udah gitu ya. Nah, ini berbeda dengan orang kedua. Orang kedua yaitu pemungut cukai. Pemungut cukai itu mereka kan orang-orang yang terpinggirkan, mereka yang tertolak dalam tanda kutip. Mereka ini justru walaupun pada awalnya menolak, gitu ya. Walaupun awalnya itu menolak, awalnya ya kayak orang yang kesana di sini, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak mau." Tetapi apa? Dia menyesal. Berarti apa? Ada conversion, ada perubahan diri, ada perubahan sikap, di mana firman itu mengubah cara pandangnya. Mereka walaupun awalnya menolak, tetapi menjadi orang yang, oh iya ya, ternyata saya selama ini salah. Berangkat. Tidak omong doang. Tidak hanya sekedar kayak orang yang ya tanpa perbuatan. Justru imannya ini ada perbuatan, gitu ya. Ada ada tindakan nyatanya. Nah, disinilah yang Tuhan Yesus pakai, ya. Tuhan Yesus pakai
untuk apa namanya? Untuk menjadikan sebuah pengajaran, menjadi sebuah pengajaran kepada setiap orang yang mendengarkan bahwa Tuhan itu menginginkan pelaku-pelaku firman yang nyata. Bukan hanya sekedar tahu di dalam tataran kepala, tetapi itu juga pengetahuan itu harus nyata di dalam kehidupan keseharian. Kayak misalkan begini, contoh sederhana. Anak di sekolah belajar 1+1 sama dengan 2. Ketika dia pulang ke rumah, dia lupa pelajaran itu. Nggak kepake akhirnya. Itu kan sayang. Tuhan menginginkan apa? Menginginkan mereka yang mau bekerja bagi kemuliaan namanya. Tidak sekedar omong doang. Makanya di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Tuhan Yesus mempermalukan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terkenal dengan kebebalan sikapnya. Yesus bilang, ya, kalian bebal, oke, fine. Nanti kalian, walaupun kalian merasa diri kalian adalah umat pilihan Allah, tetapi apa? Kalian akan terbalap oleh mereka yang melakukan firman Tuhan. Mereka yang diubahkan oleh firman-Nya. Mereka yang benar-benar menyatakan kemuliaan nama Tuhan lewat kehidupan keseharian mereka. Apa yang mau kita ajarin pada anak-anak? Nah, rekan-rekan mau kita ajarin pada anak-anak dan juga khususnya di kelas batita pada orang tuanya adalah hiduplah sebagai Kristen yang nyata. Kita mau mengingatkan lagi soal identitas hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua, bukan hanya guru sekolah minggu, bukan hanya mereka yang terlibat dalam hal pengajaran. Tetapi hamba Tuhan adalah setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah hamba Tuhan. Itu. Kita mau mengingatkan itu. Karena apa? Karena ingatan identitas itu, prinsip identitas itulah yang membuat kita mau bekerja buat Tuhan. Mau benar-benar menyatakan iman percaya kita secara nyata. Tuhan menghendaki tindakan nyata dari kita semua. Tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan itu harus nyata. Makanya kita mau mengajak anak-anak tidak hanya menjadi anak-anak Tuhan yang sekedar suci di hari Minggu, tetapi ya rusak di hari Senin sama dengan Sabtu gitu ya. Kan ada popular belief yang mengatakan demikian. Hari Minggu kita menjadi suci, hari Senin sudah luar hancur lagi dari Senin sampai Sabtu. Itu nggak boleh kayak gitu. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang hidup di dalam firman Tuhan setiap hari. Karena apa? Setiap hari adalah harinya Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari adalah harinya Tuhan. Begitu juga dengan para orang tua. Orang tua yang hidup di dalam Tuhan adalah orang tua yang mau terus-menerus mengerjakan panggilan untuk mendidik anak-anaknya di dalam kasih Kristus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Melakukan perintah Tuhan dalam tindakan yang nyata. Karena Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan meskipun kamu melihatnya, jangan sampai kita kayak orang Yahudi nih. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ini yang nggak boleh terjadi. Karena apa? Kita sudah melihat dan mengalami jalan keselamatan itu lewat karya keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Dalam kematian dan kebangkitannya, kita telah dipersatukan. Untuk ayat hafalan kita Bapak Ibu, kalau di bahan, ini saya nggak tahu di ayat hafalannya lagi berat-berat semua nih. Kalau di bahan, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 115 ayat 16. Tapi kurang apa ya? Kurang jos gitu loh. Bahasa ininya kurang jos. Jadi ayat hafalan kita diambil dari sebuah bagian yang sangat terkenal, yaitu Yakobus 2. Yakobus 2 adalah ayat 26 ya. Yakobus 2 ayat 26 yang bunyinya seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Ini ayat hafalan kita. Pendek, catchy poinnya dan menegaskan bahwa jangan kita menjadi Kristen yang ngomong doang. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu untuk ayat hafalan dan bahan ajar kita minggu keempat. Barangkali ada respon atau pertanyaan, silakan rekan-rekan. Maaf Pak, ayat hafalannya Yakobus 2. Ayat 26, Cik. 2 ayat 26.
Untuk semua kelas, Pak. Semua kelas, Bu. Cuman kalau buat yang kelas Daniel Esther, ini aja nih. Yang bagian, ini berarti apa ya? B lah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu untuk Daniel Esther nih. Kalau yang kelas lebih gede kayaknya bisa dah. Yang kelas Daud sampai Musa 26 full bisa dah. Keci, siap. Jadi untuk Daniel Esther 26-nya B ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk kelas Daud sampai dengan kelas Musa, Paul ya, ayat 26 Paul. Yakobus 2 ayat 26. Aman rekan-rekan? Aman. Oke. Gerakannya bobo Santini, iman tanpa perbuatan langsung pura-pura tidur mati kan. Mantap. Siap. Mantap. Itu namanya mantap. Oke. Untuk aktivitasnya rekan-rekan ya. Aktivitasnya itu untuk yang kelas Daniel sampai dengan Esther, begitu ya. Untuk kelas Daniel sampai dengan Esther ini bermain orang tua berkata, ya. Simon says, ya. Tapi ini orang tua berkata, ya. Aktivitasnya seperti itu, memberi perintah. Jadi nanti kita berdayakan saja. Kalau yang kelas Daniel, saya pikir orang tuanya bisa diberdayakan karena banyak sekali di situ orang tuanya. Dan kalau untuk yang kelas Esther mungkin bisa diganti. Jangan pakai Simon, mungkin yang lain lah karakternya gitu ya. Kalau karakter Simon Says kan dari zaman dulu. Dan Esther itu aktivitasnya. Lalu untuk kelas yang apa namanya? Untuk kelas Musa sampai kelas Daud sampai Musa. Nah ini nih aktivitasnya ya. Jadi kita mau mengajak anak-anak membandingkan ini nih, apa namanya, membandingkan ini, bilang tidak mau, bilang mau. Nah terus di endingnya apa? Menuliskan nama mereka, lalu di bawahnya kita mau menjadi anak yang mau melakukan firman Tuhan. Begitu untuk aktivitasnya. Gimana rekan-rekan? Aman semua untuk aktivitas? Siapa? Kasih Bu. Oke, jadi diingat ya rekan-rekan. Ya, gimana? Ada respon lagi rekan-rekan untuk aktivitas? Nah dulu Pak, ini aktivitasnya yang untuk kelas Yeskiel ini yang di kotak. Iya, yang gini. Ini siapa sih Pak? Itu tabelnya isi apa? Tengarti Pak, saya mah. Agak beribet sih sebenarnya. Soalnya kalau yang satunya malah ini nih, apa namanya, permainan pencocokan janji. Bisa juga sih ini kali ya, lebih enak, tapi repot juga sih. Bermain balon janji tuh. Yang balon janji buat kelas apa? Musa. Buat Daud sampai Musa gimana? Saya mikirannya yang Daud sampai Musa nih. Ini kudu niup balon ya? Nggak usah pakai balon lah, Ci. Bikin ini aja lah, bikin kayak tabel gitu. Botol aja kali ya. Kalau balon, niup-niup, pingsan lagi ntar anak-anak. Jadi aktivitasnya untuk yang Daniel Daniel dari Daud sampai Musa diganti yang ini ya, tapi jangan pakai balon, pakai botol aja, bermain botol janji. Jadi nanti botolnya kayak kocokan yang dulu saya sering bawa tuh kalau perawatan gitu ya. Jadi dimasukin, saya lagi nyari kocokan itu, nggak tahu kemana soalnya. Nah, jadi dimasukin sama janji-janjinya itu. Nah nanti ketika yang keluar lotrenya apa, nah itu dibaca. Kira-kira ini gimana cara jalaninnya gitu supaya ini. Gimana kalau gitu rekan-rekan?
Kalau Kayak main arisan kali, arisan. Gimana? kalau susah nggak sih ya Pak? Gimana sih? Kalau ini apa aktivitasnya kayak pesan berantai gitu tentang ayat Alkitab lah, tentang isinya tentang apa ya yang harus mereka taati lah gitu kalau di dalam Alkitab. Saya tetaplah Oh, berdoa atau gitu. Terus anak-anak dibagi kelompok-kelompok pesan berantai, terus ujungnya mereka yang harus ngomongin ayatnya itu apa gitu loh. ke-10 firman weci. Kayak gitu Kumaha Mas. dasar Oh itu. iya benar, sebut firman aja benar. Oh, Jadi ya nggak 10 firman aja sih, kan banyak bisa ayat-ayatnya gitu ya. hukum Ya bolehlah kasih. anggaplah gitu, hormatilah ayah dan ibumu. Nah gitu kan. Ya, Pesan berantai misal 5 orang dibagi kelompok gitu. Ntar yang paling ujung cepet-cepetan gitu ke depan ayatnya apa yang disampaikan. Nah itu kan. Nah itu ntar dijabarin lah sama nih janji kita menghormati ayah dan ibu misalnya gitu. boleh. Bisa juga tuh. Pada Jadi main yang apa tuh namanya tuh? Pesan pesan berantai ya? berantai, iya. Tapi Oke. harus nyambung sama tentang jangan omdo doang kan gitu, harus dilakuin Ya, nih kayak gitu. caranya gimana gitu. Ya gitu. Oke, boleh. Jadi kita ganti lagi ya rekan-rekan untuk aktivitasnya. Jadi untuk yang kelas Daud sampai dengan Daud sampai dengan Musa, aktivitasnya adalah main pesan berantai. Nanti pesan berantai bisa diambil dari ke-10 firman atau bisa juga tentang hukum kasih gitu ya. Tentang firman Tuhan di situ atau yang kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Cuman setelah itu semua dirangkai nanti kita tanya, gimana caranya supaya kita bisa melakukan firman ini? Gitu? Oke rekan-rekan? Ya Pak, benar gitu. Oke. Jadi gitu ya untuk aktivitasnya yang kelas Daud sampai kelas Musa ya. Jadi main tidak hanya pesan berantai tapi juga karena itu berisi firman Tuhan yang harus kita lakukan, caranya gimana mengajak anak untuk berpikir konstruktif sedini mungkin. Bagus itu. Dan untuk lagu-lagunya rekan-rekan, ini ada lagu kesenangan saya. Di dalam dunia ada 2 jalan. Mata Tuhan melihat, hati-hati gunakan mulutmu. Itu dia untuk saran lagu-lagunya. Oke rekan-rekan, apakah ada respon lagi untuk bahan minggu keempat? Aman semua? Aman saya Pak. Kunci. Yang lain semua beres? Lanjut, Pak. Mantap Bu. Saya udah aman lagunya. Oke. Oke rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi, untuk persiapan minggu pertama dan kedua bulan Mei 2024 akan kita lakukan pada tanggal 27 hari Sabtu 27. Nggak ada hari raya apa-apa kan ya setahu saya, soalnya kalender saya ini hitam semua nih, jadi nggak tahu saya kalau ada hari raya apa, pokoknya hajarnya terus gitu ya. Tanggal 27 April 2024 jamnya sama, jam 7 malam lagi gitu ya. Jam 7 malam secara online gitu ya, hari Sabtu ya 27 April 2024 untuk bahannya Mei minggu pertama dan minggu kedua ya, tanggal 5 dan tanggal 12 Mei 2024. Dan juga rekan-rekan kita sudah sebentar lagi bersiap-siap untuk Pentakosta tanggal 19 Pentakostanya, dan kenaikan Tuhan Yesus itu tanggal 9 gitu ya. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Oke rekan-rekan, aman ya 27 ini ya 27 April jam 7 aman semua, bisa kan ya? Pak, bisa nggak sih Pak kalau nggak Sabtu, Jumat gitu? Sabtu saya rame di sini. Rekan-rekan yang lain Jumat gimana? Saya Jumat juga kadang suka agak kesulitan sih kalau Jumat.
Minggu bisa nggak biar Jonathan juga ikut persiapan Pak Jonathan Kalau Sito kan. minggu riskan sebenarnya Bu. Minggu tuh agak riskan karena bisa misalkan nih, saya ambil contoh gitu ya. Kalau memang mau minggu, berarti untuk persiapan Mei minggu pertama sama Mei minggu kedua itu berat nih. 21 nggak mungkin karena ada persidangan, takutnya jamnya agak panjang. Tanggal 28 saya tuh ada tugas mimpin ibadah sore karena itu ada pertukaran. Jadi kalau jam 7 rasanya kita persiapannya di jalan gitu ya, agak berat tuh kalau hari Minggu. Maaf Pak Sam, Ya, bukannya Kak Marcel, bukannya Kak Jo juga hari Minggu suka kuliah ya? Nah, itu. Dia kan Sabtu Minggu kelasnya, iya. Kelas karyawan, dia suka kuliah. Betul. Iya. Pernah waktu itu hari Minggu juga si Kak Jo-nya nggak bisa lagi kuliah. Oh. Ujung-ujungnya nggak jadi lagi dia ikut. Kalau Jumat sih mungkin ya bisa, mungkin itu juga. Kita kan nggak tahu ya. Dia kerjanya keluar jam berapa mungkin. Cuman kan kadang pasam juga jadwalnya belum tentu. Juga rekan-rekan yang lain teman-teman mau apa enggak gitu. Itu kalau bisa Pak, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Cuma saya paling nggak terlalu aktif aja, cuma mendengar gitu. Sementara kita sepakati hari Sabtu dulu ya rekan-rekan, sambil lihat perkembangan situasinya gimana. Karena agak-agak tricky ya untuk Ya, nanti menentukan. sambil ditawarkan lah sama teman-teman kalau hari Jumat gimana gitu ya. Bisa apa enggak. Kalau jadwal pasang mungkin menyesuaikan lah. Kalau pasang nggak bisa berarti di Sabtu gitu lah ya Pak. Tergantung teman-teman yang lainnya bisa apa enggak, itu nanti ditawarkan buat teman-teman yang lain gitu. Disepakati hari Jumatnya seperti apa, mau apa tidak. Apa tetap di hari Sabtu. Tapi untuk sementara yang minggu ini mempertimbangkan situasi dan kondisi begitu ya Bapak Ibu. Untuk sementara persiapan untuk Mei minggu pertama dan kedua kita kunci di tanggal 27 ya rekan-rekan. 27 Oke. 27 apa nih? April ya. Saya berharap tidak ada hari raya di situ. Oke, untuk persiapan minggu pertama dan kedua bulan Mei itu ada di tanggal 27 April, dan jangan lupa rekan-rekan untuk nonton lagi video persiapannya di YouTube GKI Cicurug. Dan untuk rekan-rekan katekisan yang akan juga magang, seperti yang tadi saya katakan di kelas, jalani semua magang kalian dengan enjoy, yakin dan percayalah bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan bermanfaat dan berguna untuk masa depan setiap kita, khususnya di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Itu aja rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup persiapan ini dan kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, persiapan kami telah selesai. Kami tahu, kami yakin bahwa apa yang kami persiapkan saat ini jauh dari sempurna. Tetapi kami percaya Engkau yang menyempurnakan setiap persiapan kami ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami akan mengajarkan materi-materi ini, firman-firman-Mu ini kepada anak-anak, Engkau yang boleh mempersiapkan dan menolong kami, agar apa yang kami katakan, apa yang kami ajarkan, segala sesuatunya berpadanan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan juga kami berdoa untuk rekan-rekan katekisan yang akan mulai magang pada tanggal 21 mendatang. Kiranya Engkau juga yang terus memperlengkapi mereka, Tuhan yang senantiasa memampukan mereka, dan Tuhan yang juga boleh pakai mereka untuk menjadi alat berkat-Mu bagi anak-anak yang dilayani. Jika sebentar kami akan berpisah, melanjutkan kehidupan kami masing-masing, berkatilah setiap kami dan mampukan kami, agar segala hal yang kami kerjakan, segala perkataan yang kami ucapkan, segala pikiran yang kami pikirkan, bahkan segala perbuatan yang kami lakukan, semuanya mencerminkan kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan dan mengakhiri persiapan ini. Amin.
Selamat Amin. malam rekan-rekan semua. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Pak Sam, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Langsung Selamat pamit ya. malam. Selamat malam.